Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada hari ini kami bisa bersama-sama datang beribadah. Terima kasih kami diberi kesempatan bersekutu dengan Kau, ya Tuhan, dan bersekutu dengan saudara seiman kami. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memuji-Mu, menaikkan doa kepadamu. Dan kami juga berterima kasih Engkau sekali lagi mau untuk mengajar kami melalui firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami supaya menjadi seperti tanah yang baik, di mana benih firman itu boleh tertabur, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan, berikan hati yang mau untuk diajar oleh firman. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang berpadanan dengan firman. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Urapi dan pakai hamba-Mu yang terbatas, untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menguraikan firman, menjelaskan firman, dan kami semua bersama-sama belajar dari firman dan bertumbuh dalam firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Membuat orang tertarik untuk datang kepada Yesus. Setelah itu seringkali dianggap sebagai tugas penginjilan. Itulah penginjilan. Yaitu bagaimana kita membuat orang bisa tertarik untuk datang kepada Yesus. Dan di dalam upaya untuk membuat orang tertarik datang kepada Yesus, maka berita yang kita sampaikan harus berita yang menarik. Saudara, ini anggapan banyak orang Kristen. Sebisa mungkin berita yang disampaikan menjadi pengikut Kristus itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang menguntungkan, hal yang mendatangkan banyak berkat. Supaya orang tertarik, maka sebisa mungkin berita yang disampaikan adalah Kristus itu berharga, luar biasa, penuh kuasa, penuh kasih, suka menolong, suka memberkati. Jadi maka tidak heran kita menemukan ada orang-orang Kristen ketika menginjili memberi penekanan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Allah punya rencana indah bagimu. Engkau tidak akan punya sahabat yang luar biasa selain Yesus. Beri kesempatan ber-Allah, beri kesempatan pada Yesus, dan lihatlah bagaimana Ia akan sungguh memberkati hidupmu. Saudara, di dalam penginjilan sering disampaikan berbagai janji yang indah, bagaimana hidup pengikut Kristus itu akan diubah dengan indah ketika mereka datang kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau strategi penginjilan yang dipakai hanya seperti ini, saudara, itu sepertinya lebih mirip teknik seorang salesman menjual produknya. Kalau strategi penginjilan hanya seperti ini, itu kita seperti seorang penjual berusaha menjual produk kita daripada cara yang dipakai oleh Yesus sendiri. Mari kita buka Lukas pasal 14. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat 25 hingga ayat yang ke-35. Lukas 14, 25 hingga yang ke-35. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35, dan saya akan bacakan dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Lukas 14 mulai ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya,
Semua orang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam pun menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, kalau membaca perikop ini dan melihat cara Yesus, kita bisa beranggapan Yesus bukan salesman yang baik. Yesus bukan seperti seorang penjual produk yang baik. Kita melihat di ayat 25, di sini dikatakan, suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saat itu Yesus sangat populer, banyak orang berduyun-duyun mengikutinya, karena mungkin tidak sedikit dari mereka senang mendengar pengajarannya, atau mereka kagum dengan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Tetapi mungkin juga di antara orang banyak itu ada yang hanya mengikuti karena mengikuti arus, mengikuti orang banyak, hanya ingin tahu, hanya jadi penonton. Betul, secara sekilas kelihatannya mereka sangat antusias, sangat excited, tetapi banyak dari mereka tidak memahami apa artinya mengikuti Yesus. Saudara, kita melihat di sini Yesus tahu bahwa dari mereka ini banyak yang hanya, kalau saya boleh kutip judul satu buku, banyak dari mereka itu cuma penggemar, fans. Penggemar adalah pengagum dengan antusias yang sangat tinggi. Banyak dari orang banyak itu cuma penggemar. Tapi Yesus menunjukkan mengikuti dia itu tidak cukup hanya dengan rasa kagum dan terpesona. Oleh sebab itu, kita membaca dalam perikop ini Yesus berbicara mengenai komitmen yang sungguh untuk mengikuti dia. Jikalau tidak mau untuk memenuhi komitmen itu, maka tidak mungkin menjadi pengikut atau menjadi murid yang sejati. Jadi Yesus bicara di awal lebih dulu mengenai harga mengikuti dia, atau kita sebut dengan the cost of discipleship, harga pemuritan. Yesus tidak menyajikan yang manis-manis dulu di depan dengan tujuan supaya banyak yang mau datang, lalu kemudian baru dia menyampaikan yang berat. Tapi dia menyampaikan yang berat dulu. Sudah sangat terbalik dengan banyak strategi penginjilan zaman sekarang. Menawarkan berita Injil yang menarik, menawarkan Yesus yang menarik, Yesus yang maha kuasa, maha kasih, suka menolong, menyembuhkan, memberkati, membuat kaya, supaya apa? Orang tertarik datang kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak seperti itu, saudara. Yesus tahu perkataan-perkataan yang disampaikan itu bukan akan menambah pengikut, tapi membuat banyak dari mereka akan mundur. Yesus tahu itu, tetapi memang Yesus tidak seperti orang-orang pada umumnya yang sangat senang kalau banyak yang mengikuti. Orang-orang yang beranggapan kalau banyak orang berarti berhasil. Saudara, kita menemukan ada gereja-gereja yang sangat bangga sekali karena jemaat yang datang, orang yang datang beribadah banyak dan menganggap ini gereja berhasil. Saudara, Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak mencari penonton, dia mencari orang-orang yang bersedia direkrut. Yesus bukan mencari penggemar, fans, tetapi dia mencari pengikut, followers. Dan dia dengan jelas sekali dari awal menunjukkan pada waktu bicara mengenai pemuritan mengikut dia jelas menunjukkan bahwa dia lebih tertarik dengan yang bersifat kualitas bukan kuantitas. Yesus mau orang yang sungguh-sungguh mau bayar harga. Saudara, kalau kita melihat dua perikop ini, paling tidak ada dua komitmen yang dituntut oleh Yesus. Komitmen pertama, mengasihi dan menghargai Yesus lebih dari segala sesuatu yang lain. Mengasihi dan menghargai Yesus lebih dari apapun atau lebih dari siapapun yang lain. Yesus dikatakan begini, berpaling dan berkata kepada mereka, jikalau seorang datang padaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku.
Saudara, perkataan Yesus di ayat 26 tentu mengejutkan audiensnya dan mungkin juga mengejutkan sebagian dari kita. Karena Yesus memanggil pengikutnya untuk tanda kutip membenci keluarganya, ayahnya, ibunya, anaknya, saudara-saudaranya, untuk bisa menjadi muridnya. Saudara, apa yang Yesus katakan di sini sangat sulit sekali diterima atau sering disalah mengerti. Ada yang beranggapan bahwa Yesus di sini mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Yesus mengajarkan sesuatu yang menghancurkan atau merusak ikatan yang penting di dalam kehidupan ini, yaitu ikatan keluarga. Saudara, benarkah demikian? Berapa hari yang lalu baru saja ada orang bertanya ayat ini kepada saya. Kenapa Yesus itu anti keluarga ya di sini? Saudara, benarkah Yesus itu anti keluarga? Saya percaya saudara, Yesus adalah orang yang sangat menghargai keluarga. Yesus adalah orang yang sangat menjunjung tinggi hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yesus pernah menegur orang-orang Farisi yang menelantarkan keluarga karena mereka memakai dana atau pemeliharaan keluarga untuk persembahan bagi Tuhan. Sepertinya orang-orang ini berkata begini pada orang tuanya, oh sorry, kami nggak bisa pelihara engkau papa mama. Kenapa? Karena kami sudah persembahkan untuk Tuhan. Yesus menegur orang-orang seperti itu. Saudara, Yesus banyak mengajarkan tentang kasih, termasuk mengasihi musuh. Sehingga tidak mungkin di sini dia mengajarkan untuk tidak mengasihi atau membenci keluarga. Dan saudara perhatikan di dalam ayat yang tadi kita baca, Yesus juga meminta kita untuk apa? Membenci nyawanya sendiri. Saudara, saya percaya tentu bukan dalam arti harafiah. Yesus meminta kita untuk tidak perlu mempedulikan dirimu, atau lebih baik bunuh diri saja, bencilah nyawamu. Saudara, saya percaya bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Lalu apa yang dimaksud oleh Yesus dengan panggilan ini? Saudara, seharusnya kita tidak memahami perkataan Yesus dalam pengertian yang harafiah. Karena kebencian di sini adalah satu bahasa metaforik, bahasa yang memang agak berlebihan, tetapi bukan dengan tujuan untuk supaya seseorang memiliki perasaan atau keinginan yang jahat untuk melukai keluarganya atau untuk berantipati kepada keluarganya. Yesus tidak meminta kita untuk benar-benar tanda kutip membenci dalam arti harafiah keluarga kita. Saudara, istilah membenci di sini itu mempunyai arti kurang mengasihi sesuatu ketika diperhadapkan dengan pilihan. Maka Yesus pernah mengatakan kalimat ini di Injil Matius. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Yesus tidak memakai kata membenci, tetapi Yesus mengatakan apa? Mengasihi lebih. Itu yang tidak boleh. Maka pengertian membenci di sini itu adalah dipahami dalam arti begini. Ada sesuatu hal yang tidak didahulukan atau diutamakan ketika harus memilih di antara tuntutan yang sama-sama penting. Mengasihi satu dan membenci yang lainnya itu punya arti lebih mendahulukan yang satu dibandingkan dengan yang lain. Ketika seseorang mengatakan saya mengasihi A dan membenci B, itu artinya saya lebih mengutamakan mendahulukan A daripada B. Jadi bukan dalam pengertian actual hatred, bukan dalam pengertian satu kebencian yang benar-benar satu kebencian antipati. Jadi Yesus berbicara dengan bahasa metaforik, tetapi bahasa yang hiperbolik, bahasa yang memang kelihatan agak berlebihan. Kenapa? Karena dia mau menekankan masalah prioritas. Dia mau menekankan, manakah yang lebih engkau prefer nih? Yesuskah atau sesuatu yang lain? Yesuskah atau keluargamu? Yesuskah atau nyawamu sendiri? Jadi Yesus harus mendapatkan loyalitas dan komitmen total mutlak kita. Dan Yesus adalah prioritas utama di hidup kita. Setelah karena kita mengasihi Yesus begitu besar, we love Jesus so much, sehingga kasih alamiah kita kepada keluarga kita atau bahkan pada diri kita sendiri tidak sebanding dengan kasih kita kepadanya. Yesus harus lebih berarti bagi kita dibandingkan keluarga kita ataupun diri kita sendiri. Jangan salah paham. Yesus tidak mengatakan kita tidak boleh mengasihi keluarga kita atau diri kita. Maka saya setuju ada orang berkata begini, ayat 26 ini punya arti begini. We do not love our family less, we love Jesus more. Kita bukan
mengasihi keluarga kita kurang, tetapi kita mengasihi Yesus lebih. Jadi tetap kita mengasihi keluarga kita. We do not love our family less. We love Jesus more. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kasih kita kepada orang tua atau anak atau saudara kita atau bahkan diri sendiri berintervensi sedemikian rupa menghalangi komitmen dan kasih kita kepada Kristus, maka seorang murid harus memilih untuk mengikuti kehendak Yesus. Jadi jelas sekali Yesus tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan tanggung jawab kita untuk memelihara keluarga. Sama seperti Yesus tidak mengajarkan kita untuk membenci diri kita dan membunuh diri kita saja. Sekalipun kita membenci tanda kutip keluarga dalam pengertian apa yang Yesus katakan di sini, kita tetap sesungguhnya mengasihi keluarga kita. We do not love our family less. We love Jesus more. Setelah kita melihat dengan jelas sekali Yesus memiliki status standar yang sangat tinggi sekali untuk menjadi muridnya. Ada satu orang berkata begini, tidak ada orang dapat menjadi murid Kristus yang sejati, yang mana Kristus tidak lebih dikasihi daripada apa yang paling dikasihi orang itu di dunia. Setelah itulah discipleship. Tidak ada orang dapat menjadi murid Kristus yang sejati, yang mana Kristus itu tidak lebih dikasihi daripada apa yang paling dikasihi orang itu di dunia. Discipleship itu ada satu panggilan untuk kesetiaan. Dan Yesus harus mendapatkan tempat yang utama di dalam hidup kita dalam kesetiaan. Dia harus lebih berarti bagi kita daripada segala sesuatu yang lain di dunia ini. Dia harus lebih berarti daripada pekerjaan kita, berapapun banyak waktu yang kita berikan untuk pekerjaan itu. Dia harus lebih berarti daripada kesenangan kita yang mungkin sangat-sangat kita nikmati. Dia harus lebih berarti daripada keluarga kita, seberapapun besarnya kasih kita kepada keluarga kita. Saudara, bagi sebagian orang, mengasihi Yesus lebih daripada keluarga berarti apa? Berarti mungkin harus berhenti mengikuti agama yang dianut keluarga karena mau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun mungkin harus menghadapi resiko diusir. Bagi beberapa orang Kristen lain, mengasihi Yesus lebih daripada keluarga berarti tidak setuju dengan tekanan keluarga untuk hidup hanya mengejar kesuksesan. Kalau keluarga memberikan tekanan, pokoknya harus sukses, harus kaya, harus berhasil, seolah-olah itu satu-satunya tujuan hidup. Bagi sebagian orang Kristen, mengasihi Yesus lebih daripada keluarga berarti tidak setuju dengan prinsip hidup seperti itu, sekalipun itu ditekankan begitu kuat sekali oleh keluarganya. Tidak setuju dengan tindakan-tindakan berdosa yang dilakukan oleh keluarga kita. Setelah ini salah satu bentuk perwujudan apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat 26. Dia harus lebih berarti daripada hidup kita yang mungkin sangat kita sayangi. Ini komitmen pertama. Komitmen kedua yang Yesus katakan di sini adalah ini terkait dengan komitmen pertama. Kalau komitmen pertama kita mengasihi, menghargai Dia lebih daripada segala sesuatu yang lain, lebih daripada apapun, lebih daripada siapapun yang lain. Terkait dengan komitmen yang pertama ini, komitmen yang kedua adalah apa? Berarti bersedia berkorban dan bahkan menderita bagi Kristus. Ayat yang ke-27, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Setelah bukan hanya perkataan di ayat 26 yang menimbulkan kejutan, tetapi perkataan di ayat 27 ini juga menimbulkan kejutan, menimbulkan syok bagi pendengarnya saat itu. Karena pada zaman itu, salib itu bukan benda perhiasan sama seperti kita sekarang pakai kalung mungkin dalam ada yang bentuknya bentuk salib. Setelah bukan dalam pengertian itu. Salib itu juga bukan simbol atau lambang kasih. Salib itu adalah instrumen eksekusi yang mengerikan. Dipakai sebagai cara oleh pemerintah Romawi untuk menakuti atau menteror rakyat dan untuk meredahkan pemberontakan atau pembangkangan. Setelah orang pada zaman Yesus telah melihat banyak orang dihukum dengan memikul salib menuju ke tempat eksekusi. Melihat orang memikul salib adalah melihat seseorang berjalan menuju kepada kematian, mengalami kematian yang mungkin paling buruk di antara cara-cara kematian lainnya. Yesus memikul salib dan menuju ke Golgota, menuju pada kematian yang penuh dengan penderitaan. Jadi salib itu justru adalah simbol atau lambang untuk apa? Untuk penolakan, penghinaan dan bahkan penderitaan yang hebat. Maka gambaran tentang memikul salib itu jelas sekali.
Mengingatkan sudah bukan kita yang memiliki klaim atas hidup kita, tapi Yesus memiliki klaim atas hidup kita. Gambaran memikul salib berarti kita ini bersiap menghadapi kesulitan atau penderitaan apapun yang mungkin terjadi karena kita mengikut Yesus. Dan penderitaan itu mungkin untuk orang-orang tertentu itu bisa berupa kematian syahid. Memang tidak setiap murid Kristus dipanggil mati syahid. Memang tidak setiap murid Kristus dipanggil untuk meninggalkan segala sesuatu seperti mungkin murid Yesus yang lain pada zaman itu. Memang tidak setiap murid Kristus dipanggil untuk menderita penderitaan yang hebat. Tetapi yang paling penting adalah murid Kristus harus punya mindset ini. Ketika dipanggil untuk menderita, setelah dia adalah orang yang punya kesediaan, kerelaan untuk melakukan itu. Seorang murid Kristus mengikuti Kristus di jalan penyangkalan diri, menerima kesulitan penderitaan sebagai bagian dari hidupnya. Setelah tidak ada orang bisa menjadi murid Kristus dan hanya mau hidup enak, dan hanya mau hidup mudah, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Sekali lagi saudara, berita seperti ini disampaikan oleh Yesus pada orang banyak. Saudara bisa bayangkan berapa banyak dari mereka yang mundur. Tapi sekali lagi Yesus sampaikan itu kenapa? Karena dia bukan cari penggemar, dia cari pengikut. Saya percaya berita seperti ini harus disampaikan di gereja-gereja Tuhan zaman ini. Karena Yesus cari itu pengikut, murid. Bukan cari fans yang hanya kagum dengan Yesus dan hanya ingin untuk menikmati berkat-berkat dari Yesus. Setelah aku memikul salibku seringkali disalah mengerti oleh banyak orang. Orang berkata aku pikul salibku dalam pengertian yang salah. Salib yang dimaksud misalnya adalah kalau punya tetangga yang cerewet, itu salib. Punya menantu atau punya mertua yang cerewet, itu salib. Menghadapi kesulitan di dalam perusahaan, itu salib. Memiliki sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu salib. Saudara, tidak semua beban atau kesulitan hidup adalah salib. Memikul salib itu adalah satu jenis penderitaan khusus, yaitu satu penderitaan atau kesulitan yang kita tanggung karena kita ini setia sebagai pengikut Kristus. Saudara, Yesus mengajarkan kita di sini bahwa memikul salib itu adalah hal yang sangat esensial. Bukan hal yang insidental, tetapi esensial. Bukan hal yang ya boleh ada boleh tidak. Mau rela berkorban atau tidak ya nggak apa-apa lah. Yang penting kau mengikut Yesus. Saudara, Yesus tidak memberikan pilihan yang seperti itu. Setiap murid memikul salib, memiliki salib untuk dipikul. Berbicara tentang memikul salib, berbicara tentang tanda kutip kematian kita. Seolah-olah menganggap diri kita mati. Dan itulah penyangkalan diri. Salib kita bisa berbeda dengan salib orang lain. Ada orang di negara tertentu menghadapi salib dalam arti betul-betul dianiaya secara fisik karena menjadi pengikut Kristus. Ada yang menghadapi penganiayaan juga dari keluarga karena mengikut Kristus. Ada orang memikul salib dalam pengertian apa? Di tengah-tengah kondisi atau lingkungan yang tidak hidup kudus, dia tetap mempertahankan kekudusan. Sekalipun mungkin dilecehkan, dianggap fanatik. Itu pikul salib. Di tengah-tengah keadaan di mana begitu banyak orang korupsi, seorang yang memikul salib itu tetap tidak mau korupsi. Kenapa? Karena saya pengikut Kristus. Memikul salib tidak mudah, karena memang naluri dari kita sebagai manusia adalah seringkali adalah untuk keamanan dan kenyamanan diri kita sendiri. Tapi selalu ingat, discipleship itu adalah panggilan. Bukan untuk kita menikmati kemudahan dan kenyamanan, tetapi panggilan yang menuntut harga yang harus dibayar, yaitu penderitaan dan pengorbanan. Discipleship lebih dari sekedar kita show off atau kita show up sebagai pengikut Kristus. Cuma datang ke gereja lalu mengatakan saya sudah jadi pengikut Kristus. Saya percaya discipleship more than that, itu lebih dari itu. Lebih daripada sekedar kita showing up. Karena kita harus bersedia untuk menderita dan berkorban bagi Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berbicara mengenai satu jenis murid. Yesus bukan memberikan pilihan, ini loh berbagai macam murid. Engkau menjadi murid yang bagaimana? Yesus cuma memberikan satu macam murid, satu jenis murid, the only kind of disciples. Maka dua kali Yesus berkata, jikalau seseorang tidak maka ia tidak dapat menjadi muridku.
Jikalau seseorang tidak membenci keluarganya, dirinya sendiri, ia tidak dapat. Jikalau seseorang tidak memikul salibnya, ia tidak dapat. Lalu diringkaskan di ayat yang ke-33 dengan kalimat ini. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat. Artinya, there's only one kind of disciples. Cuma ada satu macam murid. Kalau enggak seperti ini, enggak akan jadi murid. Yesus tidak memberikan opsi. Boleh menjadi murid yang setengah-setengah, boleh menjadi murid yang tidak mau berkorban, boleh menjadi murid yang tidak mendahulukan Yesus. Yesus cuma membicarakan mengenai satu macam murid. Demikian pula lah tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu summary-nya, ringkasan akhir dari pengajaran Yesus di sini. Ada satu orang menerjemahkan begini, ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang tidak bisa berkata goodbye, berani berkata goodbye kepada dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, kita melihat ini tuntutan yang sangat luar biasa. Satu panggilan tidak mudah. Melepaskan diri dari segala yang dimilikinya artinya apa? Segala yang dimiliki ini tidak menjadi sesuatu yang melekat, sesuatu yang mengontrol, sesuatu yang jadi berhala. Sehingga karena sesuatu ini, apakah itu keluarga, apakah itu kenyamanan diri, ataukah harta milik, atau apapun yang lain, kemudian menjadi berhala, melebihi Yesus, sehingga kita tidak rela lepaskan ini, sekalipun Yesus menuntut kita untuk rela melepaskannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata begini di ayat yang ke-34, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Gak ada gunanya. Yesus cuma bicara satu macam garam, yang betul-betul disebut garam cuma satu. Garam itu asin. Kalau garam itu tidak asin, gak ada gunanya. Yesus cuma bicara satu macam murid. Kalau tidak menjadi murid seperti yang dikehendaki Yesus, maka seperti garam yang tidak asin dan tidak ada gunanya. Jikalau kita tidak berkomitmen sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki, maka berarti kita bukan muridnya. Dan jikalau kita bukan muridnya, maka sebenarnya kita tidak berguna secara rohani dalam kerajaan Allah. Apa yang Yesus katakan mengenai garam yang tidak asin dapat juga diterapkan untuk seorang murid yang bukan benar-benar murid. Sama seperti garam harus asin, menjadi asin supaya tetap menjadi garam, maka seorang murid juga harus menjadi murid yang berkomitmen supaya betul-betul dia menjadi murid yang sejati. Tema hari ini adalah the preciousness of Christ. Apakah Yesus berharga bagi kita? Untuk betul-betul menjadi pengikut Kristus, kita harus mempertimbangkan, merenungkan tentang harga pemuridan ini. Gereja akan mengadakan satu program pemuridan. Saya rasa bukan program, tapi satu panggilan pemuridan. Mengajak orang-orang, ayo kita bertumbuh bersama. Melalui berbagai macam, khususnya melalui berbagai macam bentuk pelayanan atau berbagai macam bentuk sarana yang dipakai, tetapi juga khususnya melalui kelompok kecil, Christ Cells. Ada harga yang harus dibayar memang untuk mau bertumbuh, untuk bisa masuk dalam kelompok itu, menyediakan waktu, mengorbankan waktu kita, tenaga kita, demi untuk apa? Supaya Kristus dimuliakan melalui hidup kita sebagai seorang murid. Ada harga yang harus dibayar, itulah the cost of discipleship. Kalau kita tidak memiliki kemauan untuk membayar harga itu, maka kita tidak mungkin akan bisa menjadi seorang murid yang berguna. Sama seperti garam yang tetap asin, yang tidak kehilangan kegunaannya. Kalimat Yesus yang terakhir, biarlah menjadi kalimat untuk kita juga. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mari kita berdoa. Tuhan, luruskan pemahaman kami mengenai hal mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tanpa sadar seringkali kami punya pemahaman yang keliru. Mengikuti Engkau
hanya karena kami ingin untuk terus mendapatkan berkat-berkat yang menyenangkan kami, yang mendatangkan keuntungan, yang memberi manfaat. Tuhan, tolong kami untuk tidak memiliki pemahaman yang hanya begitu dangkal sekali dalam mengikut Engkau. Kami membaca Lukas pasal 14, kami melihat apa yang Engkau, Tuhan Yesus, sampaikan kepada orang banyak yang saat itu berduyun-duyun datang untuk mau mengikuti Tuhan Yesus. Tapi Engkau, ya Tuhan Yesus, Engkau berani menyampaikan perkataan-perkataan yang menuntut komitmen tinggi kepada orang banyak. Karena Engkau bukan mencari penggemar, Engkau cari pengikut, Engkau cari murid. Itulah juga panggilan-Mu untuk kami, orang-orang percaya. Kami bersyukur karena keselamatan yang kami terima itu free, cuma-cuma, karena anugerah Tuhan. Tetapi tuntutan untuk kami bertumbuh menjadi murid yang baik, bukan bersifat cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar, dan kami sadar Tuhan harga itu sangat mahal. Kalau kami dengan jujur melihat diri kami sendiri, Tuhan, kami mungkin lebih memilih untuk mundur, karena kami tahu harganya tinggi dan mahal. Tapi tolong kami Tuhan, untuk tidak menjadikan diri kami seperti garam yang kehilangan keasinannya dan tidak ada gunanya. Kami seringkali bertekad untuk menjadi seorang pengikut yang berguna, yang bisa memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Dan itu tidak mungkin lepas dari kepengikutan kami yang sungguh, tidak mungkin lepas dari kami menjadi seorang murid yang benar. Biarlah apa yang kami renungkan hari ini boleh Tuhan pakai untuk membuka telinga rohani kami, mendengar apa yang Tuhan sampaikan untuk setiap kami. Berkati firman-Mu jadi pedoman untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.